Saya mau ajak saudara untuk lihat pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang datang dan Tuhan Yesus bilang kepada perempuan ini, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu pertanyaan kedua, "Apa yang kamu cari?" Kamu menangis karena persoalannya kamu mencari sesuatu yang salah. Kalau kamu cari sesuatu yang benar, kamu nggak akan menangis waktu kamu lihat kubur kosong. Kamu menangis Maria karena yang kamu cari itu sesuatu yang salah. Secara filosofis, orang sebut ini sebagai persepsi selektif. Satu waktu saudara saya lagi persiapan khotbah dan saya butuh satu buku. Saya yakin buku itu penting sekali untuk persiapan. Di dalam pikiran saya buku itu warnanya biru. Saya berdiri di rak buku, bolak-balik, cari nggak ada. Biasanya kalau kita butuh sekali cari nggak ada, apa yang kita lakukan ya? Marah-marah kan ya? Saya mulai marah-marah. Lalu saya datang ke belakang, saya cari istri saya tanya, Nyonya, buku andalan kita ada di mana? Lalu dia bilang ada di rak, Tam, ada di rak. Saya balik lagi ke situ dan saya cari buku itu nggak ada. Saya balik dan saya marah-marah, kalau kamu persiapan pakai buku itu, serahkan kepada saya. Kalau pakai bahasa Maria, di mana engkau meletakkan buku itu? Dia bilang ada di rak. Saya sudah mulai marah-marah. Bapak Ibu, apa yang Vikaris Grace lakukan? Dia datang, dia berdiri di rak, dia ambil lalu dia kasih ke saya. Nih. Kenapa saya nggak ketemu? Saya cari biru. Buku itu merah, saudara. Buku itu ada di depan saya. Tetapi yang saya harapkan adalah buku berwarna biru. Saya nggak ketemu. Vikaris Grace datang nggak pakai cari. Dia lihat buku merah karena sering kami pakai. Dia ambil, lalu dia serahkan. Dia bisa ketemu, ambil. Saya bingung, tapi saya mengerti. Inilah yang secara filosofis disebut sebagai persepsi selektif. Kita menemukan apa yang kita cari. Dan kita tidak menemukan apa yang memang kita tidak harapkan meskipun dia ada di situ. Maria datang ke kubur itu untuk mencari mayat. Mereka tidak pernah berharap berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dia cari mayat. Oleh karena itu ketika dia datang ke kubur itu, kubur kosong, dia cuma menangis karena mayat itu sudah tidak ada lagi. Dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Gak pernah mengharapkan apa yang disebut sebagai kebangkitan sebagaimana yang telah difirmankan oleh Kristus. Saya percaya kekristenan itu bicara mengenai cara pandang. Kita Kristen karena kita punya cara pandang yang berbeda. Kita punya cara memahami yang berbeda. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal 12 itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara pandang yang berbeda. Perubahan akal budi, perubahan hati, dan seterusnya. Inilah kekristenan. Mengapa Maria berduka cita? Karena cara dia memandang kubur kosong tidak sama seperti saudara dan saya hari ini. Memang hari ini saudara dan saya lebih mudah karena kita tinggal baca Alkitab dan kita tahu kubur kosong karena Yesus bangkit. Hari itu sulit bagi dia untuk memahami, namun peluang untuk memahami tetap ada. Karena Kristus telah berbicara kepada mereka 3 kali. Apa yang membuat Maria berduka cita? Akar paling dalam dari duka cita itu adalah ketidakmengertian terhadap kebenaran firman Allah. Pengharapan yang salah. Mereka membangun pengharapan di atas cara pandang yang salah. Oleh karena itu maka ketika Allah datang dan mengurapi saudara dan saya, hal pertama yang dia berikan adalah pengertian. Kadang-kadang kita pikir kalau Allah mengurapi maka saya memperoleh berbagai macam karunia untuk melayani dia. Enggak. Alkitab bilang kalau Allah mengurapi saudara dan saya, hal pertama yang akan dia berikan adalah pengertian. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Bagi saya itu menarik sebenarnya. 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya baca ayat yang ke-20, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-27. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat yang ke-27. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, dia mengurapi saudara dan saya, hal pertama yang akan dia berikan kepada orang-orang yang diurapi adalah pengertian terhadap apa yang disebut sebagai firman. Dengan firman Allah mengubah cara pikir mereka. Dengan firman Allah mengubah cara hidup mereka. Tetapi yang menjadi persoalan adalah orang-orang ini mencintai Tuhan katanya, tetapi mereka mencintainya tanpa pengertian. Mereka memiliki pengharapan terhadap Kristus tetapi tidak dibangun di atas kebenaran firman.
Sukacita Kristen, pengharapan Kristen itu dibangun di atas apa yang disebut sebagai pengertian. Kalau kita bilang kita harus punya pengharapan betul supaya saudara dan saya bisa bertahan hidup, saudara dan saya butuh apa yang disebut sebagai pengharapan. Paulus bilang pengharapan tidak mengecewakan, ya jika pengharapan itu dibangun di atas fondasi yang benar. Paulus bilang bahwa saudara dan saya hanya bisa berlari sampai akhir di tengah-tengah pergumulan saudara dan saya jika ada pengharapan. Tetapi pengharapan yang dibangun di atas dasar yang salah tidak pernah digenapi. Allah kita adalah Allah yang benar. Dia nggak akan menggenapi apa yang disebut sebagai pengharapan yang salah. Maka sebagai orang Kristen saudara dan saya membutuhkan apa yang disebut sebagai pengertian. Bangunlah pengharapan. Bangunlah sukacita saudara di atas pengertian firman. Karena orang yang diurapi adalah orang yang pertama diberi firman dan diberi pengertian terhadap firman. Oleh sebab itu sang gembala itu menyatakan kehadirannya dengan berfirman. Dia datang dan dia bilang kepada Maria, apa yang kamu cari? Ibu, mengapa engkau menangis? Apa yang kamu cari? Kamu menangis karena kamu salah mencari. Maria bilang, kalau kamu yang mengambil mayat Tuanku, orang yang aku kasihi, kembalikan. Lalu apa yang Yesus lakukan adalah menyebut namanya Maria. Waktu dia menyebut nama Maria, Maria mulai mengenal siapa yang sementara dia hadapi pada saat itu. Bagi saya inilah suara atau firman dari sang gembala. Gembala yang mengenal domba. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 berkata, gembala mengenal dombanya dan memanggil mereka dengan namanya. Yesus berdiri di depan kubur kosong itu dan memanggil Maria. Pertama dia bilang, perempuan, ibu, mengapa engkau menangis? Tetapi karena Maria masih belum mengerti juga, sekarang sang gembala itu menyebut nama sang domba itu. Karena dia adalah gembala yang sejati, maka Alkitab juga berkata, suara sang gembala dikenal juga oleh domba-dombanya. Tuhan Yesus datang dan berfirman kepada Maria bukan untuk memimpin dia kepada sukacita. Dia lagi berduka. Firman tidak berfungsi untuk membawa dia kepada apa yang disebut sebagai sukacita. Enggak. Firman tidak diberikan supaya Maria yang enggak ada pengharapan punya pengharapan. Enggak. Firman diberikan untuk menjadi fondasi bagi sukacita dan pengharapan. Supaya Maria itu bisa bersukacita, Yesus harus sebut namanya. Sang firman itu memberi firman. Sang gembala, kalau dia mau memberi kepada saudara dan saya rumput yang hijau, air yang tenang, gada dan tongkat di dalam lembah kekelaman, cuman satu yang dia kasih, firman. Ada seorang penafsir yang mengatakan, yang namanya padang rumput yang hijau, yang namanya air yang tenang, itu bukan dua hal yang berbeda, itu satu hal yang sama di dalam kehidupan Kristen. Apa itu? Firman. Di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat, apa itu? Dia bilang cuman satu, firman. Saya percaya ini tafsiran yang paling tepat. Kalau Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang dia berikan sebagai gembala yang baik, dia akan memberi firman yang melampaui akal. Waktu dia katakan Maria, mengapa Maria sadar bahwa itu Yesus? Karena Kristus memberikan kepada dia firman yang melampaui akalnya. Bagaimana mungkin yang mati berbicara? Yesus memberi firman yang melampaui pengharapan-pengharapan naturalnya. Dia berharap berjumpa dengan mayat, tapi sekarang dia berjumpa dengan Kristus yang hidup, Kristus yang berbicara. Bukankah ini karakteristik firman? Firman yang saudara dan saya punya yang Allah berikan adalah firman yang melampaui akal. Tetapi pada saat yang sama, karena dia melampaui akal dan harapan, kadang-kadang justru ini yang tidak saudara dan saya harapkan. Kita tidak berharap firman, kita berharap Tuhan melakukan sesuatu yang lain. Apa yang saudara harapkan waktu saudara berduka cita? Apa yang saudara harapkan ketika saudara bergumul? Kristus tahu bahwa di depan kubur kosong itu, yang dibutuhkan oleh Maria adalah firman, meskipun singkat sekali. Ibu, mengapa menangis? Apa yang kamu cari? Dan kalimat yang ketiga adalah Maria. Singkat sekali. Tetapi itu firman. Firman yang menjadi fondasi bagi Maria untuk berharap. Firman yang menjadi fondasi bagi Maria untuk bersukacita. Kadang-kadang sulit bagi saudara dan saya untuk menikmati hal-hal sederhana. Saudara dan saya hanya bisa bersukacita kalau saudara dan saya mendapatkan hal-hal yang kompleks. Makin banyak belajar, pikiran kita makin kompleks. Sulit sekali untuk bersukacita dengan hal-hal sederhana. Tetapi Tuhan memberi firman yang sederhana supaya saudara dan saya bersukacita. Ini adil bukan? Kalau fondasi untuk berharap dan bersukacita adalah firman yang kelihatan sederhana itu, maka orang-orang yang ada di Papua sana bisa bersukacita. Orang-orang yang ada di Jakarta bisa bersukacita. Orang yang ada di Cikarang juga bersukacita. Adil sekali. Kalau untuk bersukacita butuh hal-hal yang kompleks. Banyak orang nggak bisa mendapatkannya. Kalau untuk punya pengharapan dan menikmati keselamatan, harus ada hal-hal yang kompleks seperti yang saudara dan saya harapkan. Banyak orang tidak akan mendapatkannya.
Tetapi Allah begitu mengasihi saudara dan saya, maka dia memberi hal yang paling sederhana. Tapi seringkali kita tidak menginginkan itu.